Shalom saudara. Shalom. Ya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi, segenap kehidupan kita, untuk kita mau datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Mari bawa kami Tuhan lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Bapa. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu lebih lagi. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau datang padamu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyembah
perkasa perbuatanmu, di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Sungguh hebat perbuatan Tuhan atas hidup kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjumpai murid-muridnya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup. Dan murid-murid yang sebelumnya mengalami putus asa, hilang pengharapan, murid-murid menemukan Tuhan hidup. Dan luar biasa, mereka kembali bersemangat, mereka kembali bersukacita. Sebab Tuhan Yesus hidup. Mari kita sama-sama juga mau bersukacita, karena Tuhan kita hidup. Mari kita punya pengharapan, jangan putus asa, sebab Tuhan hidup. Haleluya. Ku tahu Tuhan hidup. Mari bersama-sama bersukacita. Haleluya. Percaya, anak Allah Yesus hidup. Terima kasih Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. 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 Kita bersukacita sebab Tuhan kita hidup. Sebab itu Dia Allah yang besar dan layak dipuji. Amin. Besarlah Tuhan dan layak untuk dipuji. Mari bersukacita bersama-sama. Haleluya. Yeay. Haleluya. Layak Yeay. dipuji, Besarlah namanya, kekal kuasanya, amat berdiri
Pujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, yang layak dipuji. Haleluya Yesus. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Kita kembali
merayakan kenaikan Tuhan ke surga pada hari Kamis pada tanggal 21 ini. Itu khotbah yang saya sampaikan pada saat sekarang ini. Berkat komplit dari Tuhan. Itu dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat ke-51. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Puji Tuhan. Kita senang, kita bangga bagi Yesus, Yesus yang hidup. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, mulai lahir, mati, bangkit, dan dia naik ke surga, itu disaksikan oleh malaikat Tuhan dan disaksikan oleh manusia, yaitu pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dalam ayat ini telah kita baca dalam Injil Lukas, itu tidak terdapat di kitab-kitab Injil yang lain, hanya ditulis dalam Injil Lukas bahwa Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun, dan situ dia terangkat ke surga. Dan dikatakan pada saat dia terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid. Biasanya kalau kita berpisah dengan keluarga kita, dengan teman sahabat kita, hanya kita angkat tangan. Kita dapat katakan goodbye, selamat tinggal, selamat berpisah. Tapi di sini Tuhan Yesus, dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Sehingga patung Tuhan Yesus memberkati itu ada di Indonesia, didirikan dan ada di Manado, dan satunya ada di Toraja di kota Makale. Ini patung yang paling besar, paling tinggi di Indonesia yang ada di Makale, di tanah Toraja. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, berkat Tuhan yang diberikan pada muridnya itu berkat komplit. Ya. Untuk kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh. Sebab kita tahu bahwa hidup manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tidak ada seorang pun yang pernah hidup dalam dunia ini memberikan berkat yang komplit kecuali Tuhan Yesus. Kita bangga dengan Tuhan Yesus yang sangat memperhatikan orang-orang yang percaya pada Tuhan, agar semua orang percaya pada Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Dan dikatakan setelah Tuhan Yesus berpisah dan murid-muridnya tertutup dengan awan-awan, dan setelah itu murid-muridnya dia sujud menyembah Yesus. Baru kali ini semua murid-murid, 11 muridnya itu menyembah, sujud menyembah pada Yesus. Pada saat di dalam Injil Matius pasal 8, pada saat Yesus bangkit, hanya sebagian murid-murid yang sujud menyembah kepada Yesus, sebagiannya masih bimbang, masih ragu-ragu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, aku diberi segala kuasa yang di surga dan di bumi ini. Jadi kita tahu tanpa disuruh, tanpa dikomando, sehingga semua murid-murid dia sujud menyembah pada Yesus, sebab dia tahu bahwa Yesus yang disembah dia adalah Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan tidak boleh seorang pun
menyembah pada iblis, pada malaikat, kepada manusia, hanya kepada Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 4, di mana iblis meminta pada Yesus untuk menyembah kepadanya dan diberikan seluruh dunia ini kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja kamu beribadah. Demikian juga pada saat Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 19 bertemu dengan malaikat Tuhan. Dia sujud pada malaikat itu. Dan malaikat itu mengangkat Rasul Yohanes, dikatakan, aku ini hamba sama dengan engkau. Sembahlah Tuhan Allahmu. Jadi kita tahu hanya Yesus yang patut kita sembah. Hanya Yesus yang patut kita puji dan kita muliakan. Nah, setelah menyembah pada Yesus, murid-murid pulang ke Yerusalem. Bukan pulang ke rumah masing-masing, tapi dia pulang ke satu tempat di mana mereka berhimpun sesuai dengan pesan Tuhan. Kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dari kuasa tempat yang maha tinggi. Dan kita lihat, pada saat murid pulang, hatinya sangat penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi dengan sedih hati. Demikian juga buat kita sekalian. Dan mengalami saat sekarang ini, keadaan yang tidak menenangkan, bila hati kita tetap bersukacita. Sebab Alkitab mengatakan Nehemia pasal 8, di sini ayat yang ke-11, dikatakan bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan kekuatanku. Dalam bahasa Indonesia itu dikatakan perlindunganku. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekuatan dalam situasi keadaan seperti ini, bila hati kita tidak sedih, tidak susah, melainkan hati kita tetap bersukacita. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Amin. Dan kita lihat setelah pulang ke Yerusalem, maka kita tahu para murid-murid ini dia ada di dalam rumah Tuhan senantiasa. Ya, senantiasa ada dalam rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita tetap setia pada Tuhan? Walaupun kita tidak beribadah di rumah Tuhan, tapi kita ibadah lewat online, adakah kita semuanya tetap setia, tekun, beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita lewat online ini? Puji Tuhan. Dan kita lihat di sini lagi, dalam ayat 53, juga dikatakan bahwa Tuhan dimuliakan. Kalau kita tetap beribadah pada Tuhan, senantiasa, maka Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi hanya Tuhan saja yang dipuji, yang dimuliakan. Kiranya firman Tuhan pada saat sekarang ini kita mau sama-sama tetap mendengarkan firman Tuhan dan kita mau tetap melakukannya. Kita sama-sama dudukkan kepala kita dan kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami dapat kembali memperingati kenaikan Tuhan di surga. Mengingatkan buat kami sekalian bahwa kami memiliki Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan kami sekalian. Sekalipun kami saat-saat sekarang ini banyak menghadapi masalah persoalan hidup, mengalami keadaan situasi keadaan dalam dunia ini, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memberkati kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan sudah memberkati kami sekalian. Kami bersyukur bila firman-Mu
yang sudah kami dengarkan ini jadi berkat buat kami sekalian, dan ajari kami melakukan kebenaran firman-Mu. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kita sama-sama akan angkat tangan kita, ulurkan, dan kita terima berkat pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini menjadi bagianmu sampai kepada cucumu. Engkau diberkati saat engkau masuk dan keluar rumahmu. Berkat ini menyertai engkau sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.